Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Keramahan dan keragaman budayanya pun membuat dunia berdecak kagum. Tapi tidak hanya itu, negara kita tercinta ini juga memiliki potensi sumber daya manusia yang mumpuni. Banyak anak bangsa yang berhasil menciptakan karya yang gak kalah keren dengan hasil inovasi negara lain. Karya anak negeri tersebut mampu membantu bahkan mengubah dunia. Tapi tahu nggak sih, dari sekian banyak karya yang dihasilkan tersebut, pemerintah Indonesia kurang mengapresiasi. Ujung-ujungnya, karya tersebut impotensi duluan sebelum berhasil dikembangkan. Alhasil beberapa di antaranya hilang bak ditelan bumi. Penasaran karya apa saja itu? Yuk, intip ulasannya berikut ini. Kalau kamu doyan main gadget seharian full, tentu proses charging adalah hal yang paling tidak bisa kamu tinggalkan. Namun kadang merasa ribet kalau harus mencari sumber listrik untuk mengisi daya, apalagi pas kamu lagi di luar ruangan. Tapi Panji Akbar bisa jadi superhero yang bakal kamu idolakan. Remaja asal Kudus ini beberapa waktu lalu bikin heboh publik lantaran doi berhasil menciptakan charger HP pertama di dunia tanpa menggunakan sumber listrik. Lah, terus gimana proses ngecharge-nya? Nah, agar HP kamu bisa teraliri listrik, tenaga yang digunakan Panji pada charger buatannya adalah dengan menggunakan sistem penggerak manual. Dari penggerak manual inilah kemudian diubah menjadi tenaga listrik. Tenaga listrik inilah yang akhirnya mengisi baterai HP kamu. Wah, sehebat Panji manusia milenium ya. Namun sayang, keberhasilan Panji ternyata hilang ditelan bumi dan hingga kini nggak ada kabarnya lagi terkait temuannya tersebut. Sedih deh. Nah, kita mau serius dikit nih membahas salah satu alat rumah tangga, yaitu kompor gas. Alat tempur para emak-emak ini ternyata bisa membahayakan lingkungan meskipun saat kompor dimatikan. Saat kompor gas dinyalakan, kadar nitrogen oksida yang dikeluarkan melampaui batas paparan keselamatan di luar ruangan dalam beberapa menit. Nitrogen oksida itu sendiri merupakan polutan udara yang dapat membahayakan kesehatan. Untuk menyiasati hal ini, seorang dosen ilmu alam dari Universitas Brawijaya Malang menciptakan sebuah temuan brilian. Adalah Muhammad Nur Huda, pria di balik proses pembuatan kompor biomasa. Kompor tersebut merupakan kompor ramah lingkungan yang berasal dari sampah seperti kayu cacahan, butiran kayu, dan pelet sawit. Kompor ini menggunakan sistem pembakaran 2 tingkat yang menghasilkan api yang lebih bersih. Di Indonesia, LPG masih merupakan primadona emak-emak untuk urusan memasak. Dari urusan perdapuran, yuk bergeser dikit ke ruang tengah. Hampir di semua rumah di Indonesia bisa dipastikan akan didapati televisi di ruang tengah. Salah satu benda idola emak-emak juga. Berbicara masalah televisi, seorang pria bernama Kusrin pernah bikin geger jagat maya. Betapa tidak, pria lulusan SD itu membuat TV rakitan yang berhasil ia jual kembali. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ia dijebloskan ke penjara karena keberhasilannya membuat TV tersebut namun tidak mengantongi izin dan dianggap melanggar pasal tentang perindustrian dan pemberlakuan SNI kepada 3 industri elektronik. Beberapa waktu berselang karena kekuatan media sosial, akhirnya kabar ini terdengar oleh Presiden Jokowi dan ia mengundang Kusrin untuk bertemu dengannya. Akhirnya ia pun mendapat izin dan menjual TV rakitannya. Habis masak-masak dan bosan nonton TV, sepertinya enak nih jalan-jalan naik mobil. Apalagi mobil keren macam mobil sports. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru pakai mobil sports buatan Jerman dan Amerika. Karena nyatanya Indonesia juga produksi loh. Yaps, mobil Selo.
Diberi nama Selo, mobil keren ini digagas oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Gak hanya punya model bodi yang cool, mobil sport Selo ini juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar listrik. Tapi ya lagi-lagi gagal berkibar di negeri sendiri, mobil ini malah dipinang oleh Malaysia untuk dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah seolah menutup mata akan keberhasilan mobil sport pertama di Indonesia ini hanya karena gagal uji emisi. Oke, kita lanjut lagi bahas temuan anak bangsa yang gak kalah hebatnya. Temuan ini ditemukan oleh duo kakak beradik Arfian dan Ari Kurniawan. Bayangkan mereka berhasil mendesain komputer secara otodidak hanya dari internet. Komputer pun mereka dapatkan dengan cara meminjam milik saudaranya. Mereka berhasil mencatat prestasi yang sungguh membanggakan. Mereka juga pernah mengalahkan doktor serta mahasiswa S3 di luar negeri pada kompetisi Computer Aided Design. Mereka berhasil menjadi juara kompetisi 3D Design Engineering untuk kategori Jet Engine Bracket atau penggantung mesin untuk pesawat jet. Kompetisi ini diselenggarakan oleh General Electric di Amerika Serikat dan mereka berhasil mengalahkan lebih dari 700 peserta dari 56 negara. Hebatnya, jet engine bracket ciptaan mereka ini lebih ringan 84% atau sekitar 327 gram dibanding produk serupa yang umumnya memiliki berat 2 kg. Meski sebelumnya inovasi mereka ini sempat ditolak oleh Universitas Diponegoro. Namun apa daya, lagi-lagi produk andalan mereka itu kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Padahal beberapa negara sangat tertarik dengan produk buatan mereka. Pemerintah maunya apa sih? Nah, itulah tadi beberapa karya anak bangsa yang dicuekin oleh pemerintah Indonesia. Namun kalian jangan patah semangat untuk terus berkarya, karena akan selalu ada yang menghargai usaha dan karya kita.